tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. Pak, sampai begitu ya, saya. Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Semarang. Saya terima kasih, terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Sementara atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Penembakan oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksinya. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah bengkel motor yang berada tepat bersebelahan dengan rumah si pemilik kontrakan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Seringnya terjadi aksi pencurian di bengkel membuat pemiliknya sengaja meletakkan ponsel di atas lemari untuk merekam aksi si pencuri. Dalam rekaman video, tampak pelaku yang merupakan pemilik kontrakan masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang dari dalam kotak sebesar 10 juta rupiah. Pelaku mengaku jika aksinya sudah terjadi sebanyak 4 kali. Tak hanya mencuri uang, pelaku juga mencuri barang spare part bengkel untuk dijual kembali ke penadah. Pelaku yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi membongkar rumah dan mengambil beberapa barang untuk dilakukan jual kembali. Berhasil diamankan 4 unit alat bor, kemudian beberapa barang lainnya yang diduga diambil dari rumah korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ada istri ko Pak, ngali jadi kang perkara juga anggota aku. Adik gua. Kalau merasa keberatan, ayo bukan peringatan itu kalau ditampar. Mau. Aksi seorang pria yang mengaku sebagai aparat menampar seorang sopir pick-up dan mengintimidasinya. Seorang sopir pick-up ini diketahui sebagai pedagang sayur di Pasar Sasaya di Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat hendak masuk ke Pasar Sasaya, namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Kita juga naik juga gitu di media apa kalau langsung kita menampar begitu. Secara spontan yang mengaku sebagai aparat langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil miliknya. Sementara itu, mural One Piece juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat. Aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu karena berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang kami suka itu. Nah, sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Dimas, Pak Dukuh untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut.
terutama yang menyangkut dengan bendera. Lambang negara nggak bisa diubah-ubah, yang jelas itu merugikan negara. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa. Selama 15 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar. Pak, sampai begitu ya, saya. Aibda Robik Zainuddin, anggota polisi penembak seorang pelajar di Semarang, dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 15 tahun penjara serta denda 200 juta rupiah. Sidang dengan agenda pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Semarang. Saya terima kasih terharu dengan hakim yang masih punya hati nurani. Karena tadi mempertimbangkan menghilangkan nyawa seseorang. Dan dia sebagai anggota Polri telah merusak institusi Polri, nama Polri. Ini pertimbangan hakim yang sangat luar biasa. Sementara atas vonis yang dijatuhkan, terdakwa dan pengacara menyatakan melakukan banding. Mendengar hasil keputusan majelis hakim. Kenapa? Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang sangat meringankan. Hukum itu harus adil. Jangan sampai majelis itu ada tekanan publik yang sangat besar. Dengan datangnya media, hakim tidak mempertimbangkan hal-hal kemanusiaan. Penembakan oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polrestabes Semarang kepada siswa SMK 4 terjadi di Jalan Candi Penataran pada bulan November 2024 lalu. 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka atas aksinya. Aksi pencurian tersebut terjadi di sebuah bengkel motor yang berada tepat bersebelahan dengan rumah si pemilik kontrakan di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Seringnya terjadi aksi pencurian di bengkel membuat pemiliknya sengaja meletakkan ponsel di atas lemari untuk merekam aksi si pencuri. Dalam rekaman video, tampak pelaku yang merupakan pemilik kontrakan masuk ke kamar tidur korban dan mengambil uang dari dalam kotak sebesar 10 juta rupiah. Pelaku mengaku jika aksinya sudah terjadi sebanyak 4 kali. Tak hanya mencuri uang, pelaku juga mencuri barang spare part bengkel untuk dijual kembali ke penadah. Pelaku yang diduga melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi membongkar rumah dan mengambil beberapa barang untuk dilakukan jual kembali. Berhasil diamankan 4 unit alat bor, kemudian beberapa barang lainnya yang diduga diambil dari rumah korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ada istri ko Pak, ngali jadi kang perkara juga anggota aku. Adik gua. Kalau kau merasa keberatan, ayo bukan aku. Bukan peringatan itu, kalau ditampar. Mau. Kau merasa keberatan. Aksi seorang pria yang mengaku sebagai aparat menampar seorang sopir pick-up dan mengintimidasinya. Seorang sopir pick-up ini diketahui sebagai pedagang sayur di Pasar Sasaya di Kabupaten Bantaeng. Insiden bermula saat hendak masuk ke Pasar Sasaya, namun secara tiba-tiba mobilnya dihadang oleh seorang pria yang tidak dikenalnya. Kita juga naik juga gitu di media, apa kalau langsung menampar begitu? Secara spontan yang mengaku sebagai aparat langsung menahan mobil dan mencabut bendera One Piece yang terpasang di mobil miliknya. Sementara itu, mural One Piece juga ditemukan di tembok pagar dan rumah warga di Dusun Temulawak, Desa Triharjo, Sleman. Namun mural One Piece ini langsung minta dihapus oleh aparat TNI Polri setempat. Aparat meminta warga untuk segera menghapusnya karena berdampingan dengan bendera merah putih. Sangat mengapresiasi untuk menghilangkan gambar itu karena
berlandaskan dengan bendera merah putih itu yang nggak kami suka itu. Ya sekali lagi saya sudah koordinasi sama Pak Lurah, Bapak Mas, Pak Duko untuk memberikan edukasi pada pemilik rumah untuk menghapus gambar tersebut, terutama yang menyangkut dengan bendera lambang negara nggak bisa diubah-ubah, yang jelas itu merugikan negara. Mural tersebut diduga dibuat pada malam hari oleh pemuda setempat agar tidak diketahui warga atau perangkat desa.